Ya, reaksi media Korea Selatan mengatakan Maggie Shin Taeyong dan tragedi di Doha. Komentar mengejutkan pelatih Korea setelah kekalahan dramatis dari timnas Indonesia U23 di Piala Asia. Dan yang terakhir, ya, media Irak turut soroti kemenangan timnas Indonesia U23 atas Korea Selatan. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, tersingkirnya timnas U23 Korea Selatan dari Indonesia di babak perempat final Piala Asia U23 2024 mendatangkan reaksi dari media Korea Selatan, salah satunya dari Net Sports. Timnas U23 Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan 11-10 lewat adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 sepanjang 120 menit pada Jumat dini hari tadi. Adu penalti berlangsung menegangkan dengan 11 pemain Garuda dan 10 pemain tersisa Korea Selatan menuntaskan tugasnya dengan hanya satu dari masing-masing tim yang gagal. Ronde penalti diulang kembali dari penendang pertama dan Hernando berhasil menyelamatkan penalti Lee Kang-hee, sang eksekutor ke-10 Korea Selatan. Pratama Arhan lalu dingin dengan eksekusinya untuk meloloskan Garuda Muda ke semifinal. Ya, kekalahan ini pun disikapi oleh media Korsel Net Sports dengan dua headline besar di laman mereka. Tentu saja, sosok pelatih Shin Taeyong menjadi salah satu sorotan media tersebut. Pertama adalah artikel yang berjudul "Kalah dari Maggie Shin Taeyong, Korea tereliminasi di perempat final, gagal ke Paris." Mimpi sepak bola Korea melaju ke Olimpiade untuk kali ke-10 secara beruntun diblok oleh Maggie Shin Taeyong dan hilang seperti sebuah gelembung, tulis reporter mereka yang bernama Park Sun-gyo. Strategi pelatih Hwang Sung-hong untuk bertahan di babak pertama dan kemudian mencoba memenangkan pertandingan di babak kedua berakhir dengan kegagalan. Ya, Sun-gyo menyoroti keputusan pelatih Hwang yang mengganti 5 pemain dari tim yang turun kontra Jepang pada laga terakhir di grup mereka. Striker Lee Young-jun, gelandang Kang Song-young, dan penjaga gawang Kim Jong-hoon yang secara konsisten menunjukkan penampilan bagus pada laga pertama dan kedua grup memulai laga dari bangku cadangan. Strategi mengecoh pelatih Shin Taeyong, seorang rubah yang berpikir cepat, berakhir dengan jabat tangan yang berujung pada kekalahan, tulis media tersebut. Dan masih dari situs yang sama, reporter Kim Yong-il juga menulis artikel berjudul "Tragedi di Doha, Lee Yong-jun dan Hwang Sun-hong diusir wasit. Korea kalah dari Indonesia dalam adu penalti, gagal lolos ke Olimpiade untuk pertama kalinya dalam 40 tahun terakhir Piala Asia U23." Ya, artikel tersebut juga menyebut bagaimana pelatih Hwang kalah pemikiran dari Shin Taeyong. Hwang Sun-hong meningkatkan ekspektasi dengan melewati babak penyisihan grup dengan 3 kemenangan. Namun harus mengakui keunggulan Indonesia yang dianggap berada satu langkah di bawah tim. Korea Selatan berhasil melaju ke putaran final Olimpiade untuk 9 kali berturut-turut dari Olimpiade Seoul di tahun 1988 sampai Olimpiade Tokyo 2020. Tapi karena tragedi Doha, mereka tak dapat berlaga di putaran final untuk pertama kalinya dalam 40 tahun sejak Olimpiade Los Angeles di tahun 1984. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, timnas Indonesia U23 menciptakan sejarah baru dalam ajang Piala Asia U23 dengan lolos ke semifinal setelah kemenangan dramatis atas Korea Selatan. Drama tidak hanya terjadi di atas lapangan, tapi juga di hati para supporter yang hampir kehilangan akal saat babak tos-tosan. Tapi akhirnya timnas Indonesia berhasil melangkah ke semifinal setelah Arhan Pratama mencetak gol penalti kemenangan dengan skor akhir 11-0. Ya, kemenangan yang spektakuler ini memunculkan beragam reaksi, termasuk dari pelatih timnas Korea Selatan U23 sendiri, Hwang Sun-hong. Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada Indonesia dan Shin Taeyong. Ini pertandingan yang paling gila selama hidup saya. Indonesia bermain sangat baik, namun kartu merah kami juga menjadi penyebabnya. Saya sangat senang menjadi saksi dari pertandingan luar biasa ini, dan sejujurnya saya tidak terlalu kecewa karena yang menaklukkan tim saya adalah sahabat saya, Shin Taeyong, kata pelatih Korea Selatan Hwang Sung-hong usai pertandingan. Dengan pencapaian ini, maka timnas Indonesia U23 menciptakan sejarah baru dan membuka peluang lebih lebar untuk tampil di Olimpiade. Juara pertama dan ketiga secara otomatis akan lolos, sementara juara keempat harus menjalani laga playoff dengan negara-negara Afrika. Dan yang terakhir,
Winger timnas senior Ragnar Oratmangun merosting Rafael Struijk yang untuk sementara ini mencetak 2 gol bagi timnas Indonesia U23 ke gawang timnas Korea Selatan U23 di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Lewat akun Instagramnya @oratmangun pada Jumat dini hari tadi, ia memposting foto selfie masa kecil Rafael Struijk yang menggunakan kacamata. Mood, tulis Ragnar Oratmangun menandai akun Instagram Rafael. Ya, Rafael Struijk baru saja 2 kali membobol gawang Korea Selatan U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha pada Jumat 26 April dini hari tadi. Pemain asal ADO Den Haag di Liga Belanda ini melakukannya pada menit ke-15 lewat tendangan melengkung dari luar kotak penalti dan pada menit ke-45. Sampai babak perpanjangan waktu usai, timnas Indonesia U23 bermain imbang 2-2 kontra Korea Selatan U23 dalam perebutan tiket menuju semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 gagal memaksimalkan keunggulan jumlah pemain atas Korea Selatan U23 yang sejak menit ke-70 harus bertanding dengan 10 orang karena Lee Yong-jun di kartu merah. Ya, kemenangan timnas Indonesia U23 atas Korsel ramai mendapatkan sorotan, salah satunya datang dari media Irak. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 usai mengalahkan Korsel lewat drama adu penalti dalam laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat dini hari. Kemenangan ini tidak dapat dengan mudah, kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2 sampai 120 menit pertandingan. Kemudian dalam drama adu penalti, Garuda Muda memetik kemenangan dengan 11-10. Kemenangan tersebut kemudian turut disoroti oleh media Irak yang bernama Irak VQ. Mereka mengabarkan kelolosan timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala Asia U23 2024. Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 setelah mengalahkan Korea Selatan melalui adu penalti, tulis Irak via akun X. Ya, netizen Irak pun ikut menanggapi. Salah satu dari mereka bertanya apakah negaranya akan melawan timnas Indonesia U23 jika lolos juga ke semifinal Piala Asia U23 2024. Tentu jawabannya adalah tidak. Irak bersua dengan Vietnam di babak perempat final. Jika lolos ke semifinal, pemenang akan melawan Jepang. Sementara timnas Indonesia U23 akan melawan pemenang antara Arab Saudi versus Uzbekistan yang akan bertanding pada Jumat 26 April 2024.